Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Kita masuk ke cerita prolog dulu ya. Bekerja bagai kuda di Jakarta buat beli rumah sekotak. Iya, sekotak. Pintu lift terbuka lagi meski Rusli, marketing agen pria berkacamata berumur pertengahan 30-an yang cukup kelihatan fit dengan kaos polo hitamnya, menekan tombol tutup. Rusli menengok ke arahku sambil tertawa canggung dan mengangguk. Aku melempar pandangan. Liftnya rusak. Ke arah Rusli. Lift ini gak rusak kok mbak. Cuma suka kebuka sedikit. Rusli menambahkan keterangan yang justru membuat mataku semakin membulat. Tidak rusak tapi suka kebuka itu artinya apa? Korslet. Rusli menekan lama tombol tutup sampai pintu lift benar-benar tertutup dengan kecepatan yang sangat lambat. Saking lambannya, orang yang baru sampai di lobi tanpa berlari pun masih bisa masuk lift. Lantai 9. Untuk ketinggian lantai, sebenarnya apartemen ini lumayan pas. Karena Indonesia rawan gempa, turun dari lantai 20 tentu cobaan buat betis dan napasku. Pintu lift terbuka dengan sedikit bunyi decit seperti kurang oli. Ternyata masalah ketika menutup berbeda dengan masalah ketika membuka. Kami keluar dari lift, kemudian berbelok ke lorong yang sebenarnya cukup rapi. Tapi tidak bebas gangguan. Ada yang meletakkan rak sepatu di depan unitnya. Ada yang meletakkan sepatu roda 3 anaknya di depan. Belum lagi unit lain yang meletakkan stroller di luar. Kebayang nih kalau sampai ada keadaan darurat, waktu mencoba menyelamatkan diri bakal seperti lari gawang alias jago melompati aral melintang di lorong. Rusli berhenti di unit 30. Nomor yang juga bagus, bukan nomor 4 atau 13 yang katanya dihindari demi hoki. Kunci diputar 2 kali. Klik-klik, pintu dibuka. Aku menarik nafas dalam-dalam. Sekarang aku paham kenapa para penghuni lain meletakkan barang di luar. Ini luasnya berapa mas? Aku bertanya sambil berjalan 1 langkah ke depan. Mataku mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru unit tanpa perlu banyak pindah posisi kaki. Sebuah ruangan bercat putih dengan dapur di sebelah kiri pintu dan kamar mandi di sebelah kanan alias seberang dapur. Kalau studio ini luasnya 21 meter persegi mbak, jawab Rusli. Apartemen studio 21 meter persegi di Rusunami hingga 350-an juta rupiah. Lokasinya di tengah-tengah kota Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 35% rata-rata rumah tangga di DKI Jakarta memiliki rumah seluas 20-49 meter persegi. Aku yang masih lajang menempati 20 meter persegi seharusnya lebih dari cukup. Aku membuka pintu kamar mandi yang tidak tertutup rapat. Semuanya terlihat dengan jelas. Kamar mandi ini berukuran 1 lencang kanan pada ukuran lebar dan 1 rentangan tangan kanan dan kiri pada ukuran panjang. Kakus di kanan, pancuran di kiri. Tidak cukup jika mau menambahkan wastafel. Alhasil, sikat gigi dan cuci muka sudah pasti di wastafel cuci piring di dapur. Dapurnya sendiri hanya berupa konter dapur sederhana dilapisi keramik abu-abu dengan wastafel cuci piring. Belum ada kabinet bawah, apalagi kabinet atas. Lepas dari lorong pendek tempat dapur dan kamar mandi, kemudian ada ruangan kosong yang nantinya tempat untuk meletakkan tempat tidur, lemari, meja, dan berbagai kehidupan lainnya yang harus cukup semua di situ. Pokoknya harus muat. Aku berjalan maju lagi mengamati sudut, langit-langit, dan balkon yang sungguh terlihat hanya muat untuk meletakkan mesin AC. Boleh dibuka balkonnya mas? Aku bertanya. Rusli dengan sigap membuka pintu kaca yang pinggirannya dari aluminium. Balkon itu tidak cukup untuk duduk menikmati pemandangan, apalagi fasilitas jemur. Ruang studio saja sempit. Tidak cukup untuk jemur baju di dalam. Paling hanya cukup untuk menjemur handuk. Orang-orang kalau jemur baju di mana ya mas? Aku bertanya. Rusli tertawa dan menertawakan. Hahaha. Wah, kalau di sini orang-orangnya pada laundry sih mbak, banyak banget pilihannya. Yang kilon banyak, mau dry clean juga ada, jawab Rusli enteng.
Padahal kalau jadi membeli apartemen ini berarti aku harus super hemat untuk menabung lagi. Itu artinya aku harus mengeluarkan uang sedikit mungkin sehingga makan harus masak, cuci harus cuci sendiri, tidak boleh ada uang yang keluar tanpa kebutuhan yang jelas. Oh begitu tanggapku skenanya. Rusli mengeluarkan ponsel dari saku celana. Dia tampak mencari-cari sesuatu selagi aku mencoba berpikir apa lagi yang harus kutanyakan karena tentu saja tidak ada lagi yang bisa diamati. Pikiranku melayang pada perhitungan luas bersih apartemen ini yang diklaim 21 meter persegi, yang tentunya belum dikurangi tiang dan balkon. Agaknya hanya beda tipis dengan luas kandang kuda yang dianjurkan, yaitu 13,4 sampai 23,7 meter persegi, tergantung pada ukuran kuda. Sayangnya untuk manusia dengan kantong pas-pasan, kehidupan kita menyesuaikan dengan tempat yang mampu kita beli atau sewa. Sepertinya kiblat pengembangan apartemen di Jakarta, terutama apartemen menengah ke bawah, adalah Hong Kong yang intinya muat-muatin saja hidup kalian di kotak sempit itu. Tidak seperti Australia yang punya ukuran layak hidup. Studio biasanya 30 meter persegi, satu kamar jadi 40 meter persegi, dan seterusnya. Hong Kong di satu sisi apartemen studionya bahkan tidak sampai setengah dari standar ukuran Australia alias bisa 13 meter persegi. Marie Kondo pun akan menangis untuk merumuskan lipatan baju macam apa yang harus dia formulakan agar kehidupannya muat di sana. Para pekerja di Hong Kong menghabiskan seluruh tabungan dan 20 tahun cicilan untuk unit sekecil itu dan menitipkan sebagian besar barang mereka di rumah orang tua. Luas apartemen 2 kamar di Hong Kong kira-kira seperti luas apartemen studio yang sedang kulihat ini. Makanya tidak heran bila para TKI spesialis asisten rumah tangga kamarnya bisa hanya seluas ukuran lemari. Mbak, unit ini bisa direnovasi jadi bagus biar terasa luas, kata Rusli sambil menunjukkan ponselnya padaku. Dia menunjukkan foto-foto unit lain yang telah didekorasi. Aku menahan hela nafas karena takut tidak sopan. Riset yang kulakukan rasanya sudah cukup untuk membuat kepala pening. Dari pemantauanku, semua unit yang disewakan di Airbnb, Travelio maupun semua unit yang dijual di seluruh platform penjualan properti, tidak ada desain interior yang mampu membuat apartemen ini terasa luas sekaligus sanggup mengakomodasi segala kebutuhan. Satu-satunya jalan agar apartemen ini tidak terlihat sempit adalah jangan meletakkan barang apapun. Satu tempat tidur ukuran queen saja membuat kemungkinan untuk terlihat luas menjadi nol besar. Aku juga tidak mungkin meletakkan tempat tidur ukuran single karena aku ingin menikah. Makasih mas, aku mengangguk, seolah-olah terbantu oleh foto unit apartemen yang ditunjukkan Rusli, yang terlihat sesak dan cocok untuk membuat migran dengan warna oranye di mana-mana, di lemari, di dapur, dan di depan tempat tidur. Mbak kerja di daerah mana? Kata Rusli sambil menarik ponselnya lagi. Ia tersenyum lebar seolah-olah fotonya tadi membuat ketertarikanku untuk membeli bertambah. Di Sudirman, jawabku singkat. Prank. Suara barang pecah. Kamu makannya, cuci dong. Semua ditumpuk, rumah penuh. Suara seorang perempuan memekik seolah-olah sudah muak dengan dunia dan isinya. Hal kecil saja kenapa direbutin sih? Ini kan cuma piring satu. Suara pria tak ingin mengalah. Aku menatap ke tembok di depanku seolah-olah sedang menonton drama abad ke-21. Apakah tembok ini triplex? Kenapa suaranya begitu jelas? Piring satu, panci satu, sendok garpu, gelas satu. Kenapa kamu gak pernah sadar? Remote TV aja dia kelihatan besar di apartemen ini. Perempuan tadi benar-benar muak pada apartemen ini atau pada pasangannya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi cerita tentang lokasi rumah. See you, bye.